Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas M kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai acquisition and disposition of property, plant and equipment. Jadi di sini adalah akuisisi dan disposisi dari properti, bangunan dan juga peralatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Pramaswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lali Kristabella dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Baiklah, kita akan membahas tentang property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment atau aset tetap ini adalah aset berwujud yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, melainkan untuk mendukung produksi barang dan jasa serta kegiatan administrasi. Nah, aset ini mencangkup tanah, bangunan, pabrik, dan gudang, serta peralatan seperti mesin, furniture, dan perkakas. Nah, PPE ini ada karakteristiknya. Karakteristik utama dari PPE ini yang pertama itu digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual. PPE ini dimiliki untuk mendukung kegiatan bisnis seperti produksi dan administrasi, bukan untuk diperjualbelikan. Aset yang dimaksudkan untuk dijual atau investasi diklasifikasikan secara terpisah. Yang kedua itu bersifat jangka panjang dan disusutkan. PPE ini memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sehingga biayanya itu dialokasikan melalui penyusutan, kecuali tanah yang umumnya itu tidak disusutkan. Yang ketiga itu memiliki bentuk visi atau tangible. PPE adalah aset berwujud seperti mesin, bangunan, dan peralatan. Yang membedakannya dari aset tidak berwujud itu seperti paten atau hak cipta, serta tidak menjadi bagian dari produk yang dihasilkan. Kemudian acquisition of property, plant, and equipment atau PPE. Akuisisi PPE adalah proses perolehan aset tetap yang dicatat berdasarkan biaya historis, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Nah, aset diakui jika biayanya itu dapat diukur secara handal dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pembelian aset itu dicatat sebagai aset, sedangkan perbaikan rutin langsung diakui sebagai beban. Nah, biaya yang termasuk dalam aset tetap itu meliputi harga pembelian, termasuk pajak dan bea, serta biaya lain hingga aset itu siap digunakan seperti pengiriman dan instalasi. Setelah perolehan, aset dapat dinilai dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode revaluasi. Metode biaya adalah metode yang paling umum digunakan karena metode biaya ini lebih sederhana. Sedangkan metode revaluasi menggunakan nilai pasar yang dapat meningkatkan nilai aset, tetapi juga menyebabkan beban penyusutan itu lebih besar sehingga laba perusahaan itu menjadi lebih kecil. Kemudian ada cost of land. Cost of land ini adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah dan membuatnya siap digunakan sesuai tujuan. Biaya yang termasuk di dalamnya itu meliputi harga pembelian tanah, biaya legal seperti notaris dan pencatatan, serta biaya persiapan seperti pembersihan, perataan, dan pengurugan. Nah, selain itu, biaya pembongkaran bangunan lama, kewajiban yang ditanggung seperti pajak tertunggak atau hipotek, serta perbaikan permanen juga termasuk dalam biaya tanah. Namun, ada beberapa perlakuan khusus, misalnya hasil dari pembongkaran itu akan mengurangi biaya tanah, dan perbaikan dengan umur terbatas dicatat sebagai terpisah serta disusutkan. Klasifikasi tanah juga tergantung pada tujuan penggunaannya. Selanjutnya ada cost of buildings, yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun bangunan hingga siap digunakan. Biaya yang termasuk itu meliputi bahan, tenaga kerja, dan overhead konstruksi, serta biaya profesional seperti arsitek dan izin bangunan. Semua biaya dari tahap penggalian sampai bangunan selesai juga termasuk dalam biaya bangunan. Namun, tidak semua biaya itu dimasukkan. Pembongkaran bangunan lama tetap diakui sebagai tanah, bukan bangunan. Selain itu, biaya tidak langsung seperti promosi, kerugian awal, dan biaya administrasi itu diakui sebagai beban. Kemudian lanjut ke cost of equipment. Cost of equipment ini adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh peralatan dan menyiapkannya hingga siap digunakan.
Biaya yang termasuk ke dalam cost of equipment ini adalah harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi selama pengiriman, serta biaya pemasangan dan perakitan. Selain itu, biaya uji coba dan biaya pondasi khusus itu jika diperlukan juga termasuk dalam biaya peralatan. Selanjutnya, terdapat aset yang dibangun sendiri atau self-constructed asset. Aset ini dicatat berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pembangunan. Biaya yang termasuk ke dalam self-constructed asset ini adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead atau biaya tidak langsung. Untuk overhead, perusahaan itu dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu tidak dialokasikan atau menggunakan full costing. Namun, pada umumnya, overhead itu dialokasikan secara proporsional. Selain itu, ada beberapa ketentuan penting, yaitu biaya yang tidak normal atau abnormal tidak dikapitalisasi. Perusahaan tidak boleh mengakui perusahaan itu tidak boleh mengakui laba dari pembangunan sendiri. Dan jika biaya itu melebihi harga pasar, maka selisihnya itu dicatat sebagai rugi. Selanjutnya membahas borrowing cost during construction. Jadi ada 3 pendekatan akuntansi. Yang pertama, bunga nggak dikapitalisasi, jadi langsung dianggap sebagai beban. Lalu yang kedua, semua biaya pendanaan dikapitalisasi, termasuk utang dan modal sendiri. Lalu yang ketiga, ini adalah pendekatan yang dipakai oleh IFRS, yaitu biaya pinjaman yang benar-benar terjadi selama konstruksi yang dikapitalisasi. Kenapa IFRS memakai pendekatan yang ketiga? Karena selama aset masih dibangun, aset itu belum menghasilkan pendapatan, jadi biaya pinjamannya ditambahkan dulu ke nilai aset. Nanti kalau sudah selesai, baru bunganya menjadi beban. Lalu tujuan kapitalisasi itu ada 2. Yang pertama, supaya nilai aset mencerminkan total investasi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, supaya biaya yang dibebankan sesuai periode manfaatnya. Jadi nggak langsung dibebankan dari awal, tapi ditunda dulu ke aset. Selanjutnya di sini ada qualifying asset, yaitu aset yang butuh waktu lama sampai siap dipakai atau dijual. Contohnya seperti bangunan, pabrik, mesin besar, kapal, atau proyek properti. Untuk aturan kapitalisasinya, mulainya saat proses pembangunan dimulai dan berhenti di saat aset sudah siap digunakan atau dijual. Lalu capitalization period, yaitu waktu di mana biaya pinjaman boleh dimasukkan ke aset. Mulainya kalau 3 kondisi ini terpenuhi. Jadi yang pertama, pengeluaran sudah terjadi. Yang kedua, proses pembangunan sedang berjalan. Dan yang terakhir, biaya pinjaman sudah ada. Dan berhentinya kalau aset sudah selesai dan siap dipakai. Kemudian ada amount to capitalize, adalah jumlah borrowing cost yang dapat ditambahkan ke nilai aset selama masa konstruksi. Jumlah yang dikapitalisasi tergantung pada yang pertama specific debt atau pinjaman khusus proyek, lalu yang kedua general debt, yaitu utang umum perusahaan. Selanjutnya ada contoh dari specific debt. Ada pinjaman sebesar 1.500.000, suku bunga 15%, interest cost-nya 225.000, dan investment income-nya 60.000. Caranya kita cari 1.500.000 dikalikan dengan 15%, yaitu 225.000. Setelah itu kita kurangi dengan investment income sebesar 65.000. Jadi yang dikapitalisasi cuma 165.000. Nah, ini adalah contoh jurnal untuk specific debt. Untuk pencatatannya, yang pertama, pembayaran konstruksi dicatat ke akun building atau construction in process. Yang kedua, borrowing cost yang dikapitalisasi ditambahkan ke nilai buildings. Lalu yang terakhir, investment income mengurangi borrowing cost yang dikapitalisasi. Selanjutnya kita masuk ke general debt. Di general debt terbagi lagi menjadi 2, yaitu average carrying amount dan capitalization rate. Yang pertama ada average carrying amount. Kalau pakai utang umum, kita harus hitung dulu average carrying amount-nya. Dihitungnya
dari jumlah pengeluaran dikali lama waktu dalam periode kapitalisasi. Makanya ada pembobotan bulan seperti 12/12, 10/12, dan seterusnya. Kalau untuk capitalization rate, caranya pakai weighted average dari semua utang. Contohnya di sini hasilnya 11,2%. Nanti rate ini dikali dengan average carrying amount untuk dapat bunganya dikapitalisasi. Kemudian ada disclosure. Untuk setiap periode, perusahaan harus mengungkapkan jumlah borrowing cost yang dikapitalisasi selama periode berjalan dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah borrowing cost yang memenuhi syarat kapitalisasi supaya laporan keuangan lebih transparan. Baik, saya akan menjelaskan bagian valuation of property, plant and equipment. Yang pertama ada cash discount atau diskon tunai. Ini adalah potongan harga yang diberikan kepada perusahaan jika melakukan pembayaran lebih cepat. Dalam pencatatan akuntansi, diskon ini pada dasarnya dianggap sebagai pengurang harga perolehan aset. Artinya, nilai aset yang dicatat seharusnya adalah harga setelah dikurangi diskon. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak mengambil diskon tersebut. Terdapat dua pandangan, namun yang paling umum digunakan adalah tetap menganggap diskon sebagai pengurang harga aset, baik diambil maupun tidak. Hal ini karena harga yang dianggap paling mencerminkan nilai sebenarnya adalah harga setelah diskon. Jika perusahaan tidak mengambil diskon, hal tersebut dipandang sebagai ketidakefisienan, bukan sebagai alasan untuk mencatat aset dengan nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam praktik dan pembelajaran, diskon tunai tetap diperlakukan sebagai pengurang biaya perolehan aset. Yang kedua, ada deferred payment contracts. Ini adalah kontrak pembayaran tangguh yang terjadi ketika perusahaan membeli aset tetapi pembayarannya dilakukan di masa depan, biasanya dalam jangka panjang. Dalam situasi ini, aset tidak boleh dicatat sebesar jumlah total yang akan dibayar, melainkan harus dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari pembayaran tersebut. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa depan. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli aset dengan janji membayar $10.000 4 tahun kemudian tanpa bunga, maka aset tersebut tidak dicatat sebesar $10.000 dengan tingkat bunga yang sesuai, misalnya 9%. Nilai sekarang dari jumlah tersebut adalah sekitar $7.084.30. Jadi, aset dicatat sebesar nilai tersebut, dan selisihnya akan diakui sebagai beban bunga selama periode berjalan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang lump sum purchase. Lump sum purchase adalah pembelian beberapa aset sekaligus dengan satu harga gabungan. Nah, karena harga yang dibayarkan ini itu merupakan satu total, maka perusahaan harus membagi biaya tersebut ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatif agar pencatatan aset ini menjadi lebih akurat dan juga sesuai dengan prinsip akuntansi. Jadi berikut ini ada contoh atau ilustrasi dari lump sum purchase. Contohnya yaitu adalah Nordic Homes membeli beberapa aset milik Comfort Heating dengan harga total $80.000. Aset yang dibeli itu terdiri dari persediaan, tanah, dan juga bangunan. Total nilai wajar seluruh aset tersebut adalah $100.000. Nah, karena itu harga pembelian $80.000 harus dialokasikan secara proporsional sesuai nilai wajar masing-masing aset, mulai dari persediaan, tanah, dan juga bangunan. Di sini dapat dilihat dari tabel inventory, land and building, fair value-nya sebesar $25.000, $25.000, dan juga $50.000 dengan total $100.000. Nah, kemudian Nordic Homes ini mengalokasikan $80.000 itu sebagai basisnya. Jadi dapat dihitung dengan $25.000, kemudian untuk inventory $25.000 per $100.000 dikalikan $80.000 menghasilkan $20.000. Dan yang untuk land itu $25.000 juga per $100.000 dikali $80.000 hasilnya $20.000. Dan untuk bangunan itu $50.000
per 100.000 dikali 80.000 menghasilkan $40.000. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa persediaan atau inventory mendapat alokasi sebesar $20.000, tanah sebesar $20.000, dan bangunan $40.000. Nah, bangunan ini memperoleh alokasi terbesar karena memiliki nilai wajar yang paling tinggi. Nah, dengan metode lump sum purchase ini, setiap aset itu akan dicatat sesuai dengan proporsi nilai ekonominya. Nah, selain menggunakan kas, perusahaan juga dapat memperoleh aset dengan menerbitkan kas. Nah, cara ini disebut dengan issuance of shares. Nah, dalam transaksi seperti ini, biaya perolehan aset diukur menggunakan harga pasar saham yang diterbitkan, karena dianggap mencerminkan nilai tukar yang paling wajar. Jadi berikut ini ada contoh atau ilustrasi dari lump sum purchase. Contohnya yaitu adalah Nordic Homes membeli beberapa aset milik Comfort Heating dengan harga total $80.000. Aset yang dibeli itu terdiri dari persediaan, tanah, dan juga bangunan. Total nilai wajar seluruh aset tersebut adalah $100.000. Nah, karena itu harga pembelian $80.000 harus dialokasikan secara proporsional sesuai nilai wajar masing-masing aset, mulai dari persediaan, tanah, dan juga bangunan. Di sini dapat dilihat dari tabel inventory, land and building, fair value-nya sebesar $25.000, $25.000, dan juga $50.000 dengan total $100.000. Nah, kemudian Nordic Homes ini mengalokasikan $80.000 itu sebagai basisnya. Jadi dapat dihitung dengan 25.000, kemudian untuk inventory 25.000 per 100.000 dikalikan $80.000 menghasilkan $20.000. Dan yang untuk land itu 25.000 juga per 100.000 dikali 80.000 hasilnya 20.000. Dan untuk bangunan itu 50.000 per 100.000 dikali 80.000 menghasilkan $40.000. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa persediaan atau inventory mendapat alokasi sebesar $20.000, tanah sebesar $20.000, dan bangunan $40.000. Nah, bangunan ini memperoleh alokasi terbesar karena memiliki nilai wajar yang paling tinggi. Nah, dengan metode lump sum purchase ini, setiap aset itu akan dicatat sesuai dengan proporsi nilai ekonominya. Berikutnya ada exchange of non-monetary asset atau pertukaran aset non-moneter. Ini adalah transaksi di mana perusahaan menukar aset seperti peralatan, tanah, atau bangunan dengan aset lain yang sejenis atau berbeda, tanpa menggunakan kas sebagai komponen utama. Dalam praktiknya, pencatatan transaksi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat, tapi umumnya perusahaan menggunakan dasar nilai wajar atau fair value untuk mencatat aset yang diperoleh dan mengakui laba atau rugi yang terjadi. Prinsip utamanya adalah bahwa transaksi harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus ditentukan adalah apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial atau tidak. Karena hal ini akan mempengaruhi apakah laba atau rugi diakui langsung atau tidak. Berikutnya ada meaning of commercial substance, yaitu suatu pertukaran dikatakan memiliki substansi komersial jika terjadi perubahan signifikan pada arus kas masa depan akibat transaksi tersebut. Artinya, posisi ekonomi perusahaan berubah setelah pertukaran. Misalnya ketika perusahaan menukar peralatan dengan tanah, kemungkinan besar jumlah dan waktu arus kas dari tanah akan berbeda dibandingkan peralatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi perusahaan berubah, sehingga transaksi memiliki substansi komersial. Bahkan jika aset yang ditukar sejenis seperti truk dengan truk, substansi komersial tetap bisa ada jika terdapat perbedaan signifikan. Misalnya umur manfaat yang lebih panjang, sehingga menghasilkan arus kas yang berbeda. Berikutnya ada exchange loss situation, has commercial substance. Ini adalah jika dalam pertukaran terjadi kerugian dan transaksi memiliki substansi komersial, maka kerugian tersebut harus langsung diakui. Hal ini karena aset tidak boleh dicatat melebihi nilai wajarnya. Untuk contohnya, di sini ada Information Processing SA, menukar mesin lama dengan mesin baru. Mesin lama memiliki nilai buku sebesar 8.000 euro dan nilai wajar 6.000 euro, sehingga terjadi rugi 2.000 euro.
Mesin baru memiliki harga 16.000 euro dengan potongan tukar tambah 9.000 euro, sehingga perusahaan membayar kas sebesar 7.000 euro. Nilai mesin baru dihitung dari nilai wajar mesin lama ditambah kas yang dibayar, yaitu 13.000 euro. Ruginya sebesar 2.000 euro langsung diakui karena nilai aset lama lebih rendah dari nilai bukunya, sehingga tidak boleh ditunda agar nilai aset tidak terlalu tinggi. Berikutnya ada exchange gain situation has commercial substance. Jika pertukaran menghasilkan keuntungan dan memiliki substansi komersial, maka keuntungan tersebut juga langsung diakui. Lalu yang berikutnya adalah lacks commercial substance. Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, artinya tidak ada perubahan signifikan dalam arus kas atau posisi ekonomi perusahaan, maka perlakuannya berbeda. Dalam kondisi ini, keuntungan tidak langsung diakui, melainkan ditangguhkan. Berikut adalah contoh dari exchange gain situation. Di sini, interstate transportation menukar beberapa truk lama dengan truk baru. Truk lama memiliki nilai buku sebesar 42.000 dolar dan nilai wajar 49.000 dolar, sehingga terdapat keuntungan sebesar 7.000 dolar. Perusahaan juga membayar kas sebesar 11.000 dolar, sehingga nilai truk baru dicatat sebesar 60.000 dolar. Karena transaksi ini mengubah posisi ekonomi perusahaan, maka keuntungan 7.000 dolar langsung dicatat dalam laporan keuangan. Lalu di sini juga ada contoh dari lacks commercial substance. Di sini diambil dari contoh interstate sebelumnya. Jika dianggap tidak ada perubahan ekonomi, maka keuntungan 7.000 dolar tidak diakui saat transaksi terjadi. Sebaliknya, nilai aset baru dikurangi sebesar keuntungan tersebut, sehingga dicatat sebesar 53.000 dolar. Keuntungan tersebut baru akan diakui ketika aset dijual di masa depan. Namun untuk kerugian tetap harus diakui langsung agar aset tidak dinilai terlalu tinggi. Baik, yang selanjutnya ada government grants atau hibah pemerintah. Nah, dalam menghitung hibah pemerintah ini itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada capital approach atau pendekatan modal, yaitu adalah dengan mengkreditkan langsung ke ekuitas. Dan juga yang kedua ada pendekatan income atau pendekatan pendapatan, yaitu dilaporkan sebagai pendapatan di laba rugi. Nah, menurut standar IFRS ini, IFRS ini mewajibkan pendekatan itu memakai dengan pendekatan pendapatan. Nah, hibah itu dipertemukan match dengan biaya terkait yang dikompensasi. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan pendapatan. Untuk yang pertama adalah contoh dari grant for lab equipment, jadi hibah untuk peralatan laboratorium. Nah, di sini terdapat kasus dari Sprint AG. Mereka membeli peralatan lab seharga 2 juta euro dan mendapatkan hibah dari pemerintah sebesar 500.000 euro. Nah, dengan masa manfaat 5 tahun. Nah, yang pertama yaitu adalah metode pendapatan tangguhan. Jadi, mencatat hibah tersebut sebagai liabilitas atau kewajiban di awal, lalu kita mencicil menjadi pendapatan selama 5 tahun. Nah, hasilnya kita mempunyai pendapatan hibah 100.000 per tahun, tapi beban penyusutannya tetap full 400.000. Yang kedua, tabel yang kanan yaitu metode pengurangan aset. Nah, di metode ini kita lebih langsung harga aset langsung kita potong dengan nilai hibah. Beban penyusutan menjadi lebih kecil yaitu 300.000 per tahun. Jadi poin pentingnya di sini itu adalah meskipun cara penyajiannya berbeda, keduanya sama-sama menghasilkan dampak laba rugi yang sama persis, yaitu beban bersih sebesar 300.000 euro. Jadi ini menjadi murni masalah selera penyajian laporan keuangan perusahaan. Contoh yang selanjutnya adalah grant for past losses, jadi hibah untuk kerugian masa lalu. Di sini ada melihat kasus yang berbeda bagaimana jika hibah ini diberikan bukan untuk beli aset, namun untuk menutup kerugian di masa lalu. Contohnya di sini ada Flyaway Airline yang mereka mengalami masalah likuiditas parah dan pemerintah memberikan 5 juta euro agar mereka tidak bangkrut. Nah, berbeda dengan kasus aset yang manfaatnya dirasakan di masa depan, hibah ini diberikan untuk
mengkompensasi biaya yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, karena itu aturannya tegas. Flyaway Airlines harus mengakui seluruh 5 juta euro itu sebagai pendapatan segera pada periode mereka menerima uangnya. Tidak perlu dicicil karena tugas hibah ini adalah menambal lubang yang sudah ada. Baik, yang contoh ketiga ada borrowing cost atau hibah untuk biaya pinjaman. Jadi pemerintah ini memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta dolar kepada perusahaan Techmart dengan syarat khusus berupa penyerapan 50% tenaga kerja lokal selama 10 tahun. Nah, mengingat adanya selisih antara nilai nominal pinjaman dan nilai sekarang sebesar 6.499.300 yang didasarkan pada tingkat bunga sebesar 9%, perusahaan ini harus mengakui selisih tersebut sebagai hibah pemerintah. Jadi jurnalnya adalah untuk mencatat nilai sekarang itu cash pada notes payable sebesar 6.499.300. Kemudian untuk mencatat selisih yang sebagai hibah pemerintah ini sebesar dengan jurnal kas pada deferred grant revenue sebesar 3.500.700 pada deferred grant revenue sebesar 3.500.700 dolar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya setelah perolehan aset. Nah, biaya setelah perolehan aset adalah biaya yang muncul setelah aset tetap sudah siap digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, tidak semua biaya ini langsung dicatat sebagai aset, karena harus dilihat apakah biaya tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau tidak. Nah, jika biaya tersebut bisa memperpanjang umur aset, menambah kapasitas produksi, atau meningkatkan kualitas hasil, maka biaya itu dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset. Namun, jika hanya untuk menjaga kondisi aset tetap normal, maka dicatat sebagai beban. Nah, ini ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama ada penambahan, yaitu menambah bagian baru pada aset, sehingga jelas menambah manfaat dan harus dikapitalisasi. Nah, yang kedua ada perbaikan dan penggantian, yaitu mengganti atau meningkatkan bagian aset jika meningkatkan manfaat, maka dikapitalisasi. Nah, yang ketiga, penataan ulang, seperti memindahkan atau menyusun ulang aset yang tidak menambah manfaat ekonomi. Nah, sehingga langsung dibebankan. Yang terakhir atau yang keempat ini ada perbaikan, di mana perbaikan kecil seperti maintenance rutin dicatat sebagai beban, sedangkan perbaikan besar yang berdampak jangka panjang dapat dikapitalisasi. Jadi intinya, kalau biaya tersebut menambah manfaat di masa depan, maka dicatat sebagai aset. Tetapi kalau hanya menjaga kondisi aset, maka akan dicatat sebagai beban. Selanjutnya adalah pembahasan terkait disposition of property, plant and equipment. Nah, di sini disposal adalah pelepasan aset PPE dari kepemilikan perusahaan. Ada beberapa bentuk utama disposal. Yang pertama adalah penjualan atau sell. Ini yang paling sering terjadi pada perusahaan, di mana perusahaan itu menjual asetnya dan menerima cash. Yang kedua adalah involuntary conversion atau konversi yang tidak disengaja. Nah, ini terjadi ketika kejadian yang tidak direncanakan oleh perusahaan, seperti kebanjiran, kebakaran, dan bencana lainnya, atau penyertaan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada abandonment atau penghapusan. Di sini aset dihapus begitu saja karena nilainya sudah tidak ada dan tidak ada yang mau membelinya. Atau bisa bentuk lain, yaitu exchange atau pertukaran, di mana aset itu ditukar dengan aset lainnya. Lalu selanjutnya adalah langkah umum atau prosedur dalam disposal. Yang pertama adalah update depresiasi sampai tanggal disposal, yaitu kita membuat jurnal depresiasi dari tanggal terakhir pencatatan sampai tanggal disposal. Nah, langkah kedua adalah hapus aset dan akumulasi depresiasi dari buku besar. Dimana caranya itu dengan mengkredit akun aset sebesar harga perolehan aslinya dan mendebit akumulasi depresiasi yang sudah terkumpul. Yang ketiga adalah catat posisi, itu kas atau aset lain yang diterima. Nah, di sini kalau dijual tunai kita mendebit kas, dan kalau ada kompensasi lain kita catat sesuai dengan bentuknya.
Yang terakhir adalah pengakuan gain atau loss. Di sini rumusnya itu dengan profit dikurangi dengan book value. Kalau nanti profit yang lebih besar dari book value, maka yang hasilnya adalah keuntungan atau gain. Kalau lebih kecil, hasilnya adalah loss atau kerugian. Dan yang nantinya keduanya itu harus dilaporkan di income statement. Selanjutnya adalah contoh kasus pelepasan aset dengan bentuk penjualan aset. Nah, di sini kita melihat contoh nyatanya, yaitu sebuah mesin itu dibeli dengan harga 18 juta rupiah, lalu didepresiasi sebesar 1,2 juta per tahun. Nah, setelah 9 tahun penuh, itu di tengah tahun ke-10 atau di pertengahan tahun ke-10, tepatnya setelah 6 bulan, mesin ini dijual seharga 7 juta rupiah. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan atau perusahaan lakukan yaitu dengan mengupdate penyusutan aset. Maka di sini kita akan mengalihkan 1,2 juta itu dengan setengah tahun, yang hasilnya sebesar 600.000. Lalu kita catat dengan akun depreciation expense sebesar 600.000 pada accumulated depreciation machinery di kredit sebesar 600.000. Sekarang kita hitung book value-nya. Di sini akumulasi depresiasi totalnya adalah 9 tahun dikalikan dengan 1,2 juta ditambah dengan 600.000 untuk setengah tahun jadi. Nah, hasilnya adalah 11.400.000. Nah, untuk book value-nya yaitu 18 juta dikurangi dengan 11.400.000 yaitu 6.600.000. Nah, karena di sini mesin dijual sebesar 7 juta, sedangkan book value-nya adalah 6,6 juta, maka kita memiliki keuntungan atau gain sebesar 400.000 rupiah. Nah, jurnalnya yaitu debit, akun cash di debit sebesar 7 juta, lalu accumulated depreciation itu di debit sebesar 11,4 juta, dan mengkredit akun machinery sebesar 18 juta dan gain on disposal sebesar 400.000. Contoh kasus selanjutnya adalah terkait dengan konversi tidak sukarela atau involuntary conversion, yaitu di mana penyebabnya itu seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penyitaan lahan oleh pemerintah. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama adalah mencatat kerugian saat kejadian itu berlangsung. Lalu yang kedua yaitu mencatat penerimaan asuransi sebagai gain atau keuntungan terpisah saat jumlahnya sudah pasti. Untuk contoh kasusnya yaitu di sini Camel Transport itu memiliki gedung pabrik. Nah, pada tanggal 16 Mei 2022, gedung ini hancur total karena peristiwa tornado. Nah, data asetnya yaitu harga perolehan asli gedung adalah 6 juta dolar. Nah, akumulasi depresiasi yang sudah terkumpul yaitu sebesar 2,5 juta dolar. Jadi book value gedung pada saat tornado itu adalah 6 juta dikurangi dengan 2,5 juta dolar, yaitu hasilnya sebesar 3,5 juta dolar. Di sini perusahaan memiliki asuransi, tapi pada saat tornado terjadi itu klaim asuransi belum diproses dan jumlahnya belum pasti. Nah, di sini kita itu dilarang mencatat kontingen aset, yaitu potensi penerimaan aset yang belum pasti. Nah, pada tanggal 16 Mei tahun 2022 kita hanya mencatat kerugiannya terlebih dahulu. Jurnalnya yaitu loss from tornado sebesar 3,5 juta di debit, lalu accumulated depreciation sebesar 2,5 juta di debit, dan akun building di kredit sebesar 6 juta. Itu untuk tahun pertama. Kemudian untuk langkah kedua yaitu setelah beberapa bulan bernegosiasi, pada tanggal 18 Maret tahun 2023, perusahaan asuransi akhirnya menyetujui klaim dan akan membayar 5 juta dolar. Nah, angka ini ternyata lebih besar dari book value karena asuransi mengganti berdasarkan fair value gedung, bukan book value-nya. Nah, maka di tahap kedua ini kita mencatat debit akun cash di debit sebesar 5 juta dan kredit yaitu akun gain from insurance sebesar 5 juta. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di sini gain itu dicatat pada tahun 2023 bukan 2022, karena pada 2022 itu kita belum mengetahui berapa yang akan diterima oleh perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian soal P9.1 mengenai penilaian persediaan menggunakan metode Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV pada perusahaan manufaktur meja yaitu Reimers SE. Nah, soalnya itu Reimers SE adalah perusahaan yang memproduksi meja. Pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan ini memiliki 4 jenis meja dalam persediaannya, yaitu meja A, B, C, dan D. Data yang tersedia itu adalah harga jual katalog 2022, FIFO cost
per inventory list 123122, biaya FIFO estimated cost to complete and sell, dan harga jual katalog 2023. Nah, estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual masing-masing meja itu diperhatikan bahwa katalog 2023 sudah berlaku sejak 1 Desember 2022, sehingga pada tanggal pelaporan yaitu 31 Desember 2022, harga yang relevan pada katalog adalah harga katalog 2023, bukan katalog 2022. Nah, metode LCNRV ini mengharuskan perusahaan itu mencatat persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya FIFO atau NRV atau Net Realizable Value. Nah, rumus NRV sendiri adalah harga jual dikurangi dengan estimated cost to complete and sell. Nah, masuk di step 1 yaitu menghitung NRV dari masing-masing meja menggunakan katalog 2023. Seperti kita tahu, di meja A selling price-nya itu $500 dan estimated cost to complete and sell-nya itu 50. Jadi 500 kurang 50 sama dengan NRV-nya itu 450. Di meja B selling price-nya itu $540 dikurangi dengan estimated cost to complete and sell 110. Jadi kita dapati sebesar 430. Di meja C $900 dikurangi dengan $260 sama dengan $640 NRV-nya. Dan di meja D adalah 1.200 dikurangi 200, NRV-nya kita dapat sebesar 1.000. Kemudian NRV ini nantinya akan kita bandingkan dengan FIFO cost per inventory-nya itu pada masing-masing meja. Nah, langkah keduanya itu kita akan membandingkan NRV dengan FIFO. Kita mengambil nilai yang paling rendah. Di meja A, FIFO cost-nya itu $470, NRV-nya 450. Kita dapati LCNRV-nya itu $450 dari NRV karena NRV-nya lebih rendah dibanding dengan FIFO cost per inventory. Di meja B kita LCNRV-nya itu kita dapati $430 karena NRV-nya lebih rendah dibanding FIFO cost-nya. Pada meja C kita dapati LCNRV-nya itu 640 karena NRV-nya itu lebih rendah dibanding dengan FIFO cost per inventory. Dan di meja D LCNRV-nya itu kita dapati sebesar 960 karena 960 ini nilai dari FIFO cost. FIFO cost-nya itu lebih rendah dibanding NRV-nya sebesar 1.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P9.2 bagian A.1. Di soal ini diminta untuk menentukan saldo yang tepat untuk akun allowance to reduce inventory to net realizable value per 31 Mei 2022. Di soal ini sudah diketahui total persediaan bahan bakunya atau raw materials inventory sebesar 408.000 euro. Dan sudah ada juga saldo allowance sebesar 27.500 euro di sisi kredit. Setelah itu kita bandingkan antara cost dan net realizable value untuk setiap jenis persediaan dengan menggunakan metode LCNRV atau lower of cost or net realizable value. Yang pertama untuk aluminium sheeting, di sini diambil nilai NRV-nya sebesar 56.000. Lalu untuk shader shake sheeting diambil nilai NRV-nya juga sebesar 84.800. Untuk louvered glass doors itu diambil nilai cost-nya sebesar 112.000 dan thermal windows diambil juga nilai cost-nya sebesar 140.000. Maka ketika sudah kita jumlahkan LCNRV-nya dapatlah jumlahnya sebesar 392.800. Setelah itu kita hitung required allowance-nya dengan mengurangkan cost dengan LCNRV sebesar 15.200. Nah, ini merupakan allowance yang seharusnya ada pada akhir periode dan posisinya adalah di sisi kredit karena merupakan cadangan penurunan nilai persediaan. Soal selanjutnya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat karena perubahan pada cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih
dengan menggunakan metode kerugian. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian, kita harus membandingkan saldo akhir yang seharusnya dengan saldo awal akun cadangan atau allowance yang belum disesuaikan. Jadi di soal kan tertera saldo yang belum disesuaikan itu sebesar 27.500 kredit, dan saldo yang dibutuhkan atau saldo saat ini yang sudah dicari pada slide sebelumnya yaitu sebesar 15.200. Nah, karena allowance terlalu besar, maka perusahaan harus mengurangi allowance yang akan menghasilkan gain atau keuntungan. Caranya itu 27.500 dikurangi dengan 15.200 hingga hasilnya yaitu 12.300. Jadi jurnalnya itu allowance to reduce inventory to NRV di debit sebesar 12.300 dan recovery of inventory loss atau gain sebesar 12.300 di kredit. Di sini ada beberapa alasan utama mengapa LCNRV itu diterapkan pada persediaan meskipun prinsipnya menyimpang dari prinsip biaya historis. Nah, di sini alasan pertama adalah prinsip konservatisme atau kehati-hatian. Nah, di sini akuntansi ini menganut prinsip bahwa kerugian yang sudah dapat diperkirakan itu harus segera diakui di periode terjadinya tanpa harus menunggu kerugian itu benar-benar terjadi. Nah, ketika NRV persediaan turun di bawah kosnya, ini sudah menjadi tanda atau sinyal untuk perusahaan bahwa tidak akan bisa memulihkan seluruh biaya perolehan persediaan tersebut dari hasil penjualan. Nah, oleh karena itu penurunan nilai ini diakui sekarang agar laporan keuangan tidak melebih-lebihkan nilai asetnya. Untuk alasan kedua adalah matching principle atau kecocokan beban. Nah, di sini kerugian penurunan nilai persediaan itu harus diakui di periode yang sama saat penurunan itu terjadi, bukan dipindah ke periode saat barang itu dijual. Kalau penurunan nilai tidak diakui sekarang, nah, laporan laba rugi di periode penjualan nanti akan terlihat lebih buruk dari yang seharusnya, karena nantinya akan menanggung beban kerugian yang sebenarnya terjadi di periode sebelumnya. Nah, di sini LCNRV itu memastikan bahwa setiap periode itu menanggung bebannya sendiri secara adil. Jadi untuk kesimpulannya di sini LCNRV itu memang secara teknis itu menyimpang dari prinsip historical cost karena mengizinkan nilai persediaan itu diturunkan di bawah harga perolehan aslinya berdasarkan kondisi pasar. Nah, tapi penyimpangan itu justru dianggap perlu dibenarkan atau dinormalisasikan kan karena tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan bagi penggunanya. Baik, di sini ada contoh soal yang telah kelompok kami buat untuk akuisisi disposisi PPE. PT Kreatif menukarkan truk lama dengan harga perolehan 30 juta, akumulasi penyusutan 25 juta, dengan sebuah peralatan baru yang memiliki nilai wajar sebesar 8 juta. Nah, dalam pertukaran ini, PT Kreatif juga membayar kas sebesar 2 juta. Pertukaran ini dianggap memiliki substansi komersial. Buatlah jurnal untuk mencatat pertukaran aset tersebut. Baik, penyelesaiannya yang pertama adalah mencari nilai buku truk. Ini didapatkan dengan mengurangkan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Jadi harga perolehannya sebesar 30 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 25 juta, menghasilkan 5 juta untuk nilai buku truk. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai wajar truk, yaitu dengan nilai wajar aset baru dikurangi dengan kas yang dibayar. Nilai wajar aset baru tadi sebesar 8 juta dikurangi dengan 2 juta, menghasilkan 6 juta. Nah, keuntungannya adalah sebesar 1 juta didapat dari nilai wajar dikurangi nilai buku. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya ada peralatan 8 juta, akumulasi penyusutan truk 25 juta pada truk lama sebesar 30 juta, kas sebesar 2 juta, dan juga keuntungan pelepasan aset sebesar 1 juta.